Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, salam transformasi. Ketika kita mengamati kondisi dunia saat ini, di mana kejahatan semakin tambah nyata, kita melihat bahwa dari waktu ke waktu bumi ini, dunia ini, yang namanya kejahatan semakin berlipat ganda. Ketika kita melihat bahwa kejahatan yang begitu cepat berkembang dengan pesat, bagaimana keributan antara negara terjadi dan kemungkinan bisa terjadi juga perang nuklir. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya umur dunia ini akan segera berakhir. Memang kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan bumi ini akan musnah. Tetapi satu hal itu pasti akan terjadi. Justru ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita harus mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengamati seperti ini, berarti bumi ini kemungkinan tidak bisa bertahan 20 atau 30 tahun ke depan. Kalau kondisinya 20 tahun sampai 30 tahun ke depan itu adalah kondisi di mana bumi akan berakhir. Bisa jadi orang-orang yang saat ini berusia di bawah 60 tahun sebenarnya adalah generasi terakhir. Kalau dia generasi terakhir, berarti kita yang ada di zaman sekarang ini, kita harus sudah bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada abad-abad yang sebelumnya. Ini yang menjadi suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita harus bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari ini penuh dengan peperangan dalam hidup. Pikiran kita merupakan area peperangan yang begitu dahsyat, yang sangat fenomenal, yang tidak pernah bisa orang di situ berusaha mengintimidasi. Karena pikiran ini selalu terus berjalan. Dan kita harus bisa memenangkan setiap pertempuran dalam pikiran kita. Ingat, kalau kita generasi terakhir, berarti kita harus segera menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dalam kehidupan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa di surga sebagai tanggung jawab? Kalau kita menjadi orang-orang yang terakhir, berarti kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu kapan bumi ini berakhir. Kalau sekarang kita memprediksi kemungkinan 20 tahun atau 30 tahun ke depan, tetapi bisa saja nanti malam hidup kita sudah berakhir. Bisa saja besok pagi kita sudah berakhir. Tetapi sekarang bagaimana dengan kualitas hidup kita? Kalau firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Perkataan kudus di sini adalah hagios. Berarti, hendaklah hidupmu berkualitas seperti aku berkualitas di hadapan Bapa. Tuhan Yesus meminta kepada setiap murid-muridnya agar hidupnya berkualitas seperti dirinya berkualitas di hadapan Bapa. Jadi kalau kita mau punya hidup yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh Tuhan, yang membuat kita berkenan di hadapan, tidak ada pilihan lain lagi kecuali kita meniru dan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah perjuangan kita bagaimana kita bisa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa dia diutus oleh Bapa, sekarang dia mengutus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita diutus, berarti kita harus taat sama yang mengutus kita. Ketika kita menjadi utusannya, berarti kita harus sadar bahwa kita sebagai seorang utusan dan hidup kita membawa nama baik Tuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana penilaian orang lain terhadap Tuhan tergantung perilaku dan sikap kita. Dalam banyak hal, dalam berpikir, dalam melihat dan memandang, di dalam berkata-kata, di dalam mendengar, bahkan di dalam setiap mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Itu harus bisa mencerminkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bagaimana kita dapat mengerti apa yang dia inginkan? Maka kita harus bergaul intim dengan dia.
Bergaul intim dengan dia bukan hanya 1 minggu sekali kita datang ke gereja atau setiap setahun sekali kita datang ketika Natal. Pada saat Natal, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, sebenarnya itu mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib. Begitu pula dengan kita. Kalau dia yang diutus oleh Bapa turun ke dunia ini untuk menyelesaikan tugas dan misi karya keselamatan, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dikembalikan ke rancangan semula seperti yang diinginkan pada mulanya. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini yang diutus juga oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi saksi. Kita pun harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan. Apa tugas? Kita harus ingat, ketika Lucifer memberontak, justru dia belum dihukum. Kenapa? Karena Allah punya tatanan. Tatanan yang tidak bisa dilanggar, yaitu dalam dirinya sendiri. Bahwa dia begitu adil ketika Lucifer memberontak dan dia bersalah. Harus dibuktikan bahwa memang dia benar-benar bersalah. Apa buktinya? Ada individu yang bisa menyelesaikan dan bisa taat. Dulu yang diharapkan adalah Adam dan Hawa bisa taat membuktikan bahwa Lucifer bersalah. Tetapi Adam dan Hawa gagal. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya tugas. Bagaimana tugas kita adalah menjadi korpus delikti. Membuktikan bahwa Lucifer itu bersalah. Kita harus bisa membuktikan seperti Tuhan Yesus membuktikan dia taat sampai mati di kayu salib. Begitu pula dengan kita. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mematikan kedagingan kita, mematikan pikiran kita yang tidak baik dan tidak benar, mematikan cara pandang kita yang tidak benar, mematikan mulut kita yang suka sembarangan berbicara. Mari Bapak, Ibu, Saudara, ini pertempuran kita setiap saat. Ini perjuangan kita. Bagaimana kita bisa mengenakan karakter Kristus dalam diri kita. Jadi kalau kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus tahu apa tujuan dia. Kita harus menyadarinya. Dan dia yang mengutus kita, maka kita pun harus menyadari apa yang menjadi tugas kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diutus, kita sebagai utusan-utusannya, kita membawa karakter Kristus. Kita harus hidup dengan caranya. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Apakah sudah kita hidup dengan caranya? Pasti kita banyak gagal, pasti kita banyak jatuh bangun. Tetapi kita harus berjuang untuk memenangkan itu semua. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Kita tidak tahu kapan kita menyelesaikannya. Yang satu hal kita harus bertekun, kita harus terus dengan ulet memenangkan pertandingan-pertandingan kita. Karena bisa jadi hari ini, saat ini adalah hidup kita yang terakhir. Justru kita harus bisa memenangkan. Supaya kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Memang tidak mudah Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi kalau kita bertekun, kita fokus, kita pasti bisa. Mari, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Ayo, kita berjuang. Supaya kita bisa menunaikan tugas yang Bapak berikan kepada kita. Jangan sampai kita pulang, kita belum menyelesaikan tugas. Jangan sampai kita pulang, justru kita kedapatan tidak menyelesaikan. Sekaranglah waktunya. Ambil keputusan yang tepat seperti yang Bapak inginkan. Jangan seperti apa yang kita inginkan. Karena kita mau bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapak. Untuk menyenangkannya bukan nanti ketika kita menghembuskan nafas, tapi sekarang saat kita masih hidup. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua, ayo kita bertempur untuk memenangkan hidup kita ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.